Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Antero hari ini hadir dalam beranda kita. Tentu kita masih berbicara mengenai COVID-19, segala hal mengenai COVID-19. Iya, dalam masa pandemi ini, istilah new normal itu sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kita diajak untuk bisa hidup dengan pandemi ini. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Telah hadir di studio narasumber kita, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Safrizal Rahman. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Baik, dokter, ini berbicara mengenai new normal. Dan tentu saja istilah new normal ini sudah sangat populer di masyarakat kita, dokter. Tetapi menurut IDI sendiri, apa sebenarnya definisi dari new normal ini? Jadi kalau dalam perspektif kesehatan, sebenarnya new normal itu kan tidak dikenal. Artinya kalau misalnya demam itu adalah suhu di atas 38 atau 37,5 derajat Celcius, dan kemudian kita tidak bisa mencapai suhu itu lagi, maka kita bilang new normal itu tidak ada. Yang ada adalah dalam istilah ekonomi. Jadi dulu dalam istilah ekonomi beberapa tahun yang lalu ada resesi, sehingga kemudian terjadi perubahan-perubahan dalam katakanlah misalnya nilai tukar mata uang, dan kemudian akhirnya dunia beradaptasi bahwasanya nilai yang baru ini kita anggap normal. Itu new normal sebenarnya. Nah, tetapi karena memang COVID yang problem utamanya di kesehatan kemudian merambah ke daerah-daerah ekonomi dan semua sendi kehidupan, maka kemudian muncullah istilah ini kembali sebagai istilah new normal. Artinya bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi pandemi ini untuk tetap bisa menjalankan roda kehidupan, khususnya kehidupan sosial dan ekonomi. Baik, berbicara mengenai angka penderita COVID di Aceh ini bagaimana, dokter? Apakah masih tinggi atau bagaimana? Ya, memang dari sejak Juni, Juli, Agustus, September sampai ke Oktober ini memang peningkatan dari kasus di Aceh ini meningkat sangat signifikan. Karena sebelumnya ketika Maret sampai Juni kita memang relatif sangat memiliki angka yang kecil, bahkan nasional menganggap kita ini COVID-nya mampu menekan dengan angka yang minimal. Ketika orang lain sudah tinggi, maka waktu itu kita hanya memiliki 22 kasus. Tapi sejak Juli, utamanya Juni, Juli, dan sampai hari ini kita sudah di angka 7.125. Jadi peningkatannya di 3-4 bulan terakhir memang agak tinggi. Ini kira-kira apa yang menyebabkan angka COVID masih tinggi dan terus meningkat? Ya, memang kalau dibandingkan daerah lain kita relatif tertinggal ya. Datang COVID-nya belakangan. Nah, tetapi ini berarti memang salah satunya adalah mungkin jumlah pemeriksaan kita menjadi lebih banyak. Jadi sehingga kita bisa menangkap lebih banyak orang, lebih banyak kasus. Nah, tetapi kepada masyarakat kita meminta kalau melihat angka yang tinggi, tidak perlu terlalu panik. Yang perlu kita perhatikan adalah angka kematian. Kalau angka positif rate-nya kita tinggi, tetapi angka kematian kita rendah dan angka kesembuhan kita tinggi, ini berarti ya memang aman. Artinya memang pemeriksaan dilakukan yang lebih banyak sehingga banyak menemukan kasus. Itu indikasi yang bisa kita sampaikan. Tetapi apabila kemudian kematiannya jadi tinggi dan kemudian kesembuhannya melambat, nah ini yang kita harus waspada gitu. Baik, artinya pemeriksaan yang lebih intens, makanya jadi lebih tinggi. Makin banyak kita periksa tentu makin banyak kasusnya dapat gitu. Baik, dan itu tidak perlu ditakuti begitu dokter ya? Selama angka kesembuhannya tinggi, angka kematiannya rendah, itu tidak ada masalah gitu. Artinya ini tidak ada yang salah dengan penanganan COVID-19 di Aceh? Ya, penanganan COVID ini kan masing-masing negara di dunia ini memiliki variasi sendiri. Bahkan masing-masing daerah di satu negara pun memiliki variasi sendiri. Walaupun mungkin kita memang terlambat menanganinya, tetapi saya lihat progres ke depan beberapa hari, beberapa bulan belakangan, saya pikir pemerintah sudah mulai menemukan langkah untuk menurunkan angka positif COVID di Aceh. Dan saya pikir ini harus kita
dukung bersama agar memang secara sistematis kita bersama-sama memerangi COVID. Baik, dokter, hari ini kebanyakan lembaga pendidikan formal di Aceh itu masih melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara daring. Tetapi ada lembaga pendidikan non formal di Aceh yang melakukan pembelajaran tatap muka. Seperti pesantren-pesantren di Aceh itu sudah banyak yang melakukan pembelajaran tatap muka. Ini bagaimana menurut dokter? Apakah pesantren-pesantren ini bisa menjadi wilayah dengan kerentanan yang tinggi dalam pandemi COVID ini, dalam penularan COVID ini? Kalau kita bicara tentang pesantren, tentu saja ada dua hal ya. Pesantren yang barangkali dia boarding, yang memang seluruh aktivitas muridnya atau peserta didiknya berada di asrama, dan ini berbeda dengan tempat-tempat pendidikan yang kemudian muridnya pulang ke rumah dan pergi lagi gitu ya, artinya keluar masuk. Untuk yang pertama itu boarding, saya pikir tempat seperti ini bisa mengupayakan penurunan kasus, bisa mengisolasi diri dan bisa lebih aman sebenarnya, karena ketika mereka berada di satu tempat dan mereka kemudian melakukan isolasi katakanlah selama 2 minggu, tidak ada hubungan dengan orang-orang di luar, karena mereka orang-orang yang dalam masa pendidikan ini saya pikir adalah orang-orang muda yang imunitasnya baik, sehingga kalaupun terkena COVID biasanya tidak bergejala. Dan dalam waktu 2 minggu, kalau mereka katakanlah bisa bertahan mengisolasi diri, dan itu artinya virusnya akan sudah keluar dari tempat mereka, dan dengan isolasi yang baik mereka justru aman. Apa yang ditakutkan dari kondisi anak-anak yang usia produktif atau usia muda ini bersekolah ataupun melakukan aktivitas berkumpul bersama adalah ketika mereka positif dan tidak bergejala, mereka mampu menyebarkan virus ini kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, seperti guru, seperti orang tua, seperti keluarga yang ada di rumah yang memiliki penyakit penyerta yang kalau kena bisa berbahaya. Ini sebenarnya. Baik, artinya tidak ada masalah dengan pembelajaran tatap muka. Nah, kalau kita melakukannya seperti memang sudah diberikan panduan oleh 4 menteri, ada SK 4 menteri yang mengatakan ada panduan-panduan khusus yang harus dijalankan untuk melakukan kuliah atau sekolah tatap muka, tentu saja aman. Pertama, daerah tersebut tentu sudah bukan lagi daerah zona merah atau zona hitam. Yang kedua, jumlah muridnya atau peserta didiknya dikurangi setengah dari jumlah biasa dalam satu lokal. Yang ketiga, rumah sekolah memberlakukan protokol. Nah, dengan protokol ini artinya adaptasi baru tadi, kebiasaan baru tadi harus dilakukan, protokol COVID. Yang keempat adalah bahwa komite sekolah menyetujui pembukaan sekolah. Yang kelima, orang tua menyetujui anaknya pergi sekolah. Selama ini bisa dipenuhi, saya pikir tidak masalah. Artinya memang tidak bisa normal seperti kelas biasa, tetapi mungkin bergantian, hari ini masuk, besok tidak, hari ini masuk, besok tidak. Itu tidak masalah. Selama zona yang disepakati ini sudah tercapai. Begitu. Mungkin sudah saatnya sekolah formal di Aceh untuk kembali tatap muka, dokter? Saya merindukan hal itu karena memang kalau kita lihat dari psikologis anak-anak ya, kadang-kadang mereka juga sudah mulai rindu bertemu temannya. Nah, saya berharap dengan program pemerintah di bulan November ini yang berusaha menekan angka COVID di Aceh, kita dukung bersama sehingga memang di akhir daripada program ini nanti kita lihat angkanya menurun, maka saya pikir saatnya kita mulai membuka diri untuk memulai pendidikan secara offline atau secara luring ya, bertemu langsung, tatap muka. Ya, tentu dengan protokol-protokol kesehatan. Ya. Tapi untuk membuat anak-anak itu mematuhi protokol kesehatan tentu bukan hal yang gampang, dokter. Bagaimana menurut dokter? Ya, sebenarnya waktu kita sudah diberikan sejak Maret ya untuk melatih mereka ya. Maret, April, Mei, Juni sampai Oktober harusnya kita sudah selesai memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Dan upaya pembukaan sekolah atau pembukaan pendidikan tatap muka nanti juga sebenarnya harus memberikan ruang kepada orang tua atau guru di tahap awal untuk memberikan pengetahuan khususnya tentang kebiasaan hidup baru kepada siswa, kepada murid. Karena mereka memang orang yang tidak beresiko tetapi mampu menularkan. Jadi mereka ini adalah carrier yang bisa membawa penyakit ini ke
keluarga yang disebut sebagai klaster keluarga nantinya. Jadi ini memang penekanan yang penting, protokol di sekolah memang harus tetap dijalankan dan kuncinya adalah siswa ini mengerti apa maksud dan tujuan protokol tadi. Mungkin kalau anak SMP dan SMA sudah bisa diminta pengertiannya. Tapi kalau anak SD sepertinya mereka harus didoktrin, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tanpa barangkali mereka tahu kenapanya seperti itu ya. Baik, tapi berbicara mengenai penularan di pesantren, dokter, tanggal 25 Oktober lalu itu ada 20 pesantren di Banten, seperti diberitakan oleh salah satu berita online, itu menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 ini, dokter. Bagaimana menurut dokter? Saya pun yakin kalau katakanlah pesantren atau tempat-tempat pendidikan di mana orang berkumpul seperti asrama-asrama pendidikan itu dilakukan uji tes, itu banyak yang positif. Tetapi persoalannya adalah ketika mereka memang tidak bergejala, so what? Ada apa? Kenapa rupanya gitu loh. Jadi tidak bergejala dan kemudian ada yang positif, diisolasi saja dalam waktu 14 hari. Bahkan sekarang tuh menurut buku pedoman panduan Kemenkes tentang penanganan COVID, 10 hari tanpa gejala. 10 hari, kalau ada gejala, 3 hari bebas gejala, sudah selesai. Sudah dianggap selesai. Artinya, kalau kelompok ini berada di pesantren, ya diisolasi, artinya jangan diberikan kesempatan mereka keluar untuk menyebarkan, dan orang luar jangan diberikan berhubungan dengan orang yang berada di dalam untuk kemudian mendapatkan atau menyebarkan virus tersebut. Baik, dan tentu saja ini bisa menjadi pembelajaran bagi Aceh, dokter ya. Ya. Dan saat ini pesantren di Aceh itu telah melakukan pembelajaran tatap muka dan kata dokter itu aman-aman saja asal mematuhi protokol kesehatan yang 3M itu, dokter. Ya. Kira-kira bisa sedikit dijelaskan pentingnya protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Ya. Jadi memang secara nasional konsep pemerintah hari ini adalah tugas daripada pemerintah adalah 3T. Melakukan tes, tracing, treatment. Itu tugasnya pemerintah. Tapi pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan itu kalau masyarakat tidak mendukung dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kenapa? Karena memang virus ini ditularkan melalui kontak langsung, melalui droplet atau percikan-percikan air ludah ke wajah dan saluran pernapasan serta mata. Jadi kalau kita memakai masker dengan menutup hidung dan wajah dan mulut kita, maka otomatis percikan itu tidak masuk. Tangan kita yang suka kotor memegang hidung juga tidak kena, maka amanlah jalur masuknya. Kemudian menjaga jarak, dikatakan bahwa dalam jarak 1 meter kalau kita bicara biasa sebenarnya aman. Ya artinya percikan ludah tidak akan sampai, artinya kita aman. Menjaga jarak, mencuci tangan, karena tangan adalah, barangkali kita baru sadar sekarang, tangan ini adalah salah satu organ tubuh kita yang paling suka bersentuhan ke sana kemari, termasuk menyentuh anggota wajah kita, anggota tangan kita, anggota telinga, mata, dan segala macam. Sehingga dia gampang sekali memindahkan barang yang kita pegang di permukaan, di tempat lain, ke tubuh kita sendiri. Dan inilah kenapa kita harus sering-sering mencuci tangan. Dan saya yakin hari ini banyak di antara kita yang merasa susah kalau tidak dalam waktu dekat mencuci tangannya, dalam waktu sebentar-sebentar mencuci tangannya. Ini sebenarnya kan hal yang positif dari COVID, karena memang pada akhirnya kebersihan, personal hygiene menjadi sesuatu yang penting untuk mencegah penyakit. Baik, artinya tetap mematuhi 3M, tetap cuci tangan, dan tangannya jangan menyentuh bagian-bagian yang kira-kira akan tertular COVID-19. Baik, dokter, ini kira-kira menurut dokter bagaimana mengenai kepatuhan masyarakat Aceh sendiri dalam mematuhi protokol kesehatan ini? Ya, saya selalu menyampaikan untuk mendidik masyarakat itu tidak mudah. Mendidik masyarakat melakukan imunisasi saja tahunan kita tidak selesai. Apalagi ini kita minta masyarakat menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu tidak mudah. Pasti akan banyak pertanyaan dan itu betul. Ya. Tapi dibutuhkan upaya-upaya yang terus-menerus untuk menyadarkan masyarakat dengan berbagai macam katakanlah pendidikan-pendidikan, penyuluhan-penyuluhan. Contohnya adalah apa yang dilakukan pemerintah baik dari media sosial, dari kemudian memberdayakan komponen-komponen tokoh masyarakat, memberdayakan alim ulama, memberdayakan imam-imam masjid, ini adalah cara efektif. Kenapa? Karena melawan COVID
maka masyarakat adalah garda depan. Sehingga kalau kita mengatakan di Aceh ini ada kampung siaga COVID segala macam, maka mereka harus kita bina untuk bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tentu tidak mudah, tetapi ingat, kalau 70% saja masyarakat percaya dan mengerjakan protokol termasuk social distancing, maka dikatakan dalam 1 bulan kasus kita menurun hampir 80-90%. Kalau 70% saja yang mau melakukan protokol. Memang sekali lagi ini bukan masalah mudah. Saya juga mengatakan, kita juga sering menyampaikan, kalau masyarakat kita belum juga mau mengikuti COVID, maka yang kita lakukan adalah buat aturan supaya orang patuh pada protokol. Sekarang kan sudah dibuat razia masker, razia ini, razia itu baik. Walaupun esensinya bukan sebenarnya menangkap mereka untuk menghukum, tapi menyadarkan mereka untuk menegakkan protokol, karena dengan demikian mereka membantu menyelamatkan orang lain sebenarnya. Siapa tahu mereka positif tidak menyebarkan juga kepada orang lain. Perlu PSBB kira-kira dokter? Isu PSBB kalau hari ini tidak menjadi hal yang sangat krusial lagi dibicarakan, karena memang dengan adanya protokol 5 dari aturan Kemenkes ataupun revisi 5 dari aturan Kemenkes itu, maka mereka menyampaikan PSBB pun yang disarankan adalah mikro PSBB, artinya di tingkat kecamatan, di tingkat kampung dan tingkat rumah. Ada beberapa catatan yang penting dari beberapa negara yang kehidupannya seperti kita, seperti Pakistan. Mereka melaksanakan gerakan, misalnya katakanlah isolasi mandiri secara serentak bersamaan di satu daerah, maka dalam waktu 2 minggu ternyata kasusnya turun. Dan ini mungkin yang akan kita kerjakan dalam waktu dekat. Setiap rumah yang memiliki orang-orang yang bergejala, maka rumah tersebut harus melakukan isolasi mandiri. Bukan saja kepada yang sakit, tetapi seisi rumah. Tentu saja ini bisa dilakukan, bisa berjalan dengan baik seandainya orang-orang yang berada di sekitar rumah tersebut mau berpartisipasi membantu mereka yang melakukan isolasi rumah dengan membantu support makanan, support kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan dalam waktu 10 hari, kalau tidak ada yang bermasalah, tidak ada bergejala, maka kita anggap rumah tersebut selesai melakukan isolasi dan boleh beraktivitas lagi. Kalau ini bisa kita lakukan serentak, 10 hari, 2 minggu saja cukup untuk menurunkan kasus di Aceh. Ya, artinya tidak perlu PSBB total ya? Untuk total saya pikir isu ekonominya akan sangat berat hari ini. Sulit nampaknya. Sulit nampaknya, dan dengan kemampuan kita, dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang COVID, seperti yang kita adakan hari ini, maka isolasi yang dilakukan rumah ke rumah itu mungkin akan lebih efektif selama ditaati dan kita memberikan bantuan kepada mereka yang kemudian tidak bisa keluar rumah karena harus melakukan isolasi. Baik, tadi dokter mengatakan bahwa mengedukasi masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan itu tidak mudah, artinya ini adalah tantangan dalam penanganan COVID di Aceh. Kira-kira selain itu ada tidak tantangan lain yang dirasakan? Ya, di samping tingkat kepatuhan, tentu saja tantangan kita lain adalah bagaimana di hulu masyarakat juga bukan saja patuh, tapi juga mau belajar melihat gejala-gejala awal daripada orang yang kemungkinan terinfeksi. Kita sebut sebagai early suspect detection. Kalau early case, kita sudah dapat kasus. Kalau early suspect, orang yang kemungkinan akan bergejala, orang yang kemungkinan berisiko, ini bisa deteksi oleh masyarakat, sehingga masyarakat mau aware, ini sangat baik untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus. Karena kalau sudah terjadi peningkatan kasus, maka yang dibutuhkan adalah kuratif, pengobatan, rumah sakit, kemudian tempat isolasi. Ini jauh lebih mahal biayanya daripada kalau kita menggerakkan hulu, yaitu kesadaran masyarakat. Tapi paling pentingnya adalah dari sini tetap kesadaran masyarakat. Baik, artinya tahap pra terpapar COVID ini dulu harus diperhatikan. Jadi orang-orang yang berisiko, masyarakat sudah tahu. Masyarakat memberikan nasihat, masyarakat mengawasinya. Kekuatan ini jauh lebih baik dan murah daripada mengandalkan kekuatan pelayanan rumah sakit, pengobatan, dan sebagainya. Baik. Dokter, ini ada anggapan dari beberapa masyarakat mengatakan bahwa rumah sakit meng-COVID-kan semua pasien. Bagaimana tanggapan dokter? Ya, tentu saya tidak memungkiri mungkin di luar
sana ada yang seperti itu. Tapi yang saya perlu sampaikan adalah ketika pasien itu COVID, maka gejala COVID itu maka seorang dokter atau petugas kesehatan akan melakukan pengambilan swab. Swab dikirim ke laboratorium. Laboratorium tidak tahu. Laboratorium memeriksa swab dalam sekali periksa bisa 90 orang. Dia tidak akan tahu ini siapa punya dia tidak akan tahu. Dia periksa positif, ya dianggap positif, baru nanti ketahuan siapa namanya, yang negatif dianggap negatif, baru ketahuan namanya. Jadi bukanlah seorang dokter yang kemudian melihat pasien dan memberikan sinyal positif, langsung sign positif. Tetapi di aturan revisi 5 dikatakan, kalaupun hasil pemeriksaan swab negatif, tetapi dokter melihat gejalanya adalah gejala pendukung swab, pendukung COVID, maka dokter bisa mengatakan ini COVID. Nah, itu diberikan kewenangan kepada dokter. Saya cari tahu kenapa ini bisa dilakukan, kenapa ini boleh. Ternyata dikatakan swab yang dilakukan dari hidung pada pasien yang dalam kondisi sakit berat, itu akurasinya hanya 70%. Akurasi yang paling bagus dari mana? Ketika diambil cairan dari dalam tenggorokannya, yang susah diambil, nggak mungkin. Ya, tapi kalau kita bisa mengambil itu yang akurasinya bagus. Tapi kalau hanya melalui swab yang diambil dari hidung atau tenggorokan, tidak masuk ke dalam, tidak ada sekret misalnya dahak dan segala macam, maka dalam kondisi pasien berat, akurasinya 70%. Nah, itu diberi kesempatan. Ketika hasilnya negatif, tapi secara klinis pasiennya kehilangan penciuman, pasiennya sesak, fotonya mendukung COVID, maka dokter bisa mengatakan ini COVID. Dan itu disahkan. Walaupun hasilnya negatif, di masyarakat ini pasti akan bergolak. Itu negatif, hasil swab negatif, kenapa tetap dibilang positif? Nah, ilmu kedokteran itu lebih mengutamakan klinis, gambaran kondisi pasien. Ya, jadi kalau kita lihat gambaran kondisi pasien ini adalah kondisi COVID. Walaupun hasil yang lain tidak mendukung, tapi kalau dokternya yakin ini gambarannya COVID, ya artinya klinis dan kemampuan dokter mendeteksi itu punya poin yang lebih tinggi daripada pemeriksaan pembantu penunjang seperti laboratorium dan foto, ronsen dan sebagainya begitu. Baik, tentu saja tidak ada modus-modus negatif dari para dokter ini dalam meng-COVID-kan pasien, begitu dokter ya? Pasti dokter lebih suka kalau COVID tidak ada. Jauh lebih senang, jauh lebih rileks kalau kita tidak memiliki kasus COVID, kita bisa beraktivitas sebagaimana normalnya. Dari sisi kenyamanan, ketenangan, dan kemudian bahkan dari sisi pendapatan seorang dokter akan jauh lebih baik daripada kondisi pandemi. Baik. Tapi dokter, masyarakat sudah kadung meragukan ini dokter. Kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan trust masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap isu COVID ini? Ya, perlu diketahui COVID ini kan isunya itu akan sangat cepat berubah karena memang dia hal yang baru. Ketika awalnya COVID ada satu kasus kita ketakutan. Lama-lama kemudian dikatakan tidak perlu takut itu. Ini kan semua beranjak dari penelitian yang terus dilakukan. Dulu tidak perlu pakai masker, akhirnya perlu pakai masker. Dan kemudian setelah dipakai masker, ternyata ada tipe-tipe masker yang diperkenankan. Dan kemudian setelah diperkenankan pakai masker, ternyata ada yang mengatakan swab pun tidak semuanya harus diswab. Tidak semua swab negatif bisa dikatakan negatif. Dan setelah dilakukan terapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak perlu diulang swab. Bahkan dikatakan kalaupun swabnya positif setelah sekian hari, itu bukan berarti dia masih positif. Nah, ini kan berjalan terus, ada hal yang baru kita sampaikan, Nah, masyarakat pun mestinya beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi dalam penanganan COVID. Dan kesehatan, begitu mendapat info, begitu mendapat petunjuk resmi untuk menyampaikan hal tersebut, tentu kita akan sampaikan ke masyarakat. Bayangkan buku pedoman COVID yang diterbitkan Kementerian Kesehatan sejak bulan April kalau saya tidak salah sampai bulan 10, ini bulan 10 ya, sudah 5 kali berubah. Hampir tiap 2 bulan sekali berubah deh. Begitu cepatnya dan perubahan itu sangat drastis. Kalau dulu dikatakan ketika ada yang positif, maka kita lakukan kontak, semua orang di sekitarnya di swab. Sekarang ketika ada yang positif, lihat orang di sekitarnya yang kontak, tidak ada bergejala, tidak perlu di swab.
langsung isolasi. Jadi kan sangat berubah dengan cepat, dan ini kadang-kadang membuat masyarakat mengatakan bingung, dulu begini, sekarang begini, dulu begini, sekarang begini, begitu. Padahal memang kenyataannya berubah. Padahal karena ilmunya baru, jadi kita akan tentu saja beradaptasi. Contoh, ketika ada satu binatang yang kelihatan ganas, kita jauh dulu nih. Tapi ketika kemudian besar ganas, tapi ketika tidak bergerak, kita mendekat. Lama-lama kita berani, lama-lama bisa kita belai-belai. Ya begitulah. Saat ini barangkali kita kan masih jaga-jaga, jangan sampai salah melangkah begitu. Baik, Dokter, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga, mengatakan bahwa vaksinasi itu diprioritaskan pada wilayah-wilayah dengan zona merah penularan COVID, dan Aceh termasuk di dalamnya. Apa tanggapan dokter? Ya, kita tentu senang kalau kemudian kita diberikan vaksin dengan tujuan untuk mempercepat penanganan COVID, dalam arti kata mencegah penyebaran COVID lebih jauh di Aceh, dan Aceh segera terbebas dari coronavirus ini. Tetapi memang satu hal yang harus kita tegas dan awasi adalah kita ingin diberikan vaksin yang benar-benar sudah melalui tahapan pembuatan vaksin yang berdampak kepada keamanan. Kalau vaksin tersebut ternyata terbukti aman, kenapa tidak? Tapi kita tidak boleh karena kondisi terburu-buru sehingga pada akhirnya keamanan dari vaksin yang diberikan itu belum diteliti dengan baik, sehingga khawatir nantinya akan berdampak yang tentu saja akan menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada kita nantinya. Ini aja sebenarnya yang perlu kita sampaikan, karena pada hari-hari belakangan ini banyak kontroversi mengenai vaksin dan banyak diskusi pro dan kontra mengenai vaksin yang terus berkembang di masyarakat. Tapi vaksinnya masih calon vaksin atau kandidat vaksin gitu, dokter ya? Ya, sebenarnya info yang kita dapatkan bahkan beberapa vaksin itu sudah sampai ke Indonesia, siap untuk didistribusikan. Tapi sekali lagi, Ikatan Dokter Indonesia meminta agar pemberian ini benar-benar mempertimbangkan keamanan. Dari sisi medis, keamanan itu adalah ketika semua tes terhadap vaksin sesuai dengan prosedur yang sudah dilakukan dan reportnya diberikan secara transparan. Report hasil-hasil daripada uji-uji klinis yang dilakukan. Karena kita lihat beberapa negara seperti Korea Selatan mengatakan banyak korban ini dari vaksin ini, banyak yang sampai meninggal gitu kan. Artinya laporan-laporan itu harus transparan dibuat dan diberikan, sehingga kita merasa vaksin yang diberikan ini benar-benar aman, terutama efek sampingnya dan khasiatnya untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, dokter, kira-kira apa rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh untuk pemerintah Aceh dalam menekan angka COVID ini, tetapi sama sekali tidak mengganggu keadaan ekonomi Aceh? Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, karena memang akan susah ekonomi dan COVID ini bisa bertolak belakang. Kalau COVID-nya turun, COVID-nya naik, ekonominya juga naik bersamaan, seperti itu akan susah ya. Nah, tetapi sebenarnya pendekatan yang kita lakukan hari ini, kalau kita mau mengatakan kita melakukan gerakan gencar, gerakan tenaga kesehatan bersama-sama mencegah COVID, dan ini didukung masyarakat, kita bisa pantau 2 minggu, 1 bulan ke depan. Penurunan angka COVID barangkali menjadi indikator yang paling penting, sehingga kalau sudah terjadi penurunan, maka saya optimis masyarakat akan ikut membantu, karena mereka melihat dampak dari program yang disampaikan pemerintah Aceh ini ternyata berdampak kepada penurunan, dan ketika sudah terjadi penurunan, maka kita akan tekan lagi, lebih turun lagi, masyarakat pasti mau berpartisipasi, dan terus-terus seperti itu sampai pada akhirnya angkanya baik dengan meminimalkan dampak ekonomi yang ada. Saya pikir apa yang ada hari ini adalah mari kita dukung pemerintah. Jangan dulu memberikan komentar-komentar yang kontraproduktif terhadap kerja pemerintah. Kita berikan waktu, nanti setelah katakanlah 2-3 minggu ke depan kita minta evaluasinya. Kalau ada kekurangan kita tambahkan, kita perbaiki, dan kita lakukan lagi. Saya pikir inilah langkah sinergis yang harus kita lakukan hingga pada akhirnya masyarakat kita bisa terlindung dan terbebas dari COVID.
Baik, dokter, terakhir sedikit diberikan closing statement-nya, kira-kira bagaimana kiat-kiat untuk masyarakat Aceh menjalani kehidupan baru new normal ini? Ya, sebenarnya di dalam kehidupan kita selaku masyarakat agamis ya, kebersihan itu sudah kita ketahui bahwa kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Artinya betapa pentingnya kebersihan tersebut. Dan setengahnya lagi ternyata kebersihan itu adalah kesehatan. Sehingga dengan hidup bersih, dengan hidup yang mengutamakan diri dari kesucian seperti berwudu, kemudian tetap berdoa, meningkatkan imunitas, ini adalah cara dan upaya optimal dari kita untuk bisa terlepas dari COVID-19. Saya pikir hal yang paling utama adalah ketika masyarakat mau bersama mendengarkan apa yang dianjurkan pemerintah, karena saya sangat yakin tidak ada pemerintah satu daerah pun yang kemudian mau mencelakakan rakyatnya. Mari kita ikuti anjuran yang disampaikan pemerintah, karena pemerintah yang saya tahu adalah mereka juga sudah memberikan ataupun mendapatkan masukan dari para ahli untuk menjalankan satu protokol. Selama itu tidak bertentangan dengan keyakinan kita, marilah kita partisipasi khususnya untuk mengurangi resiko kita terkena dan mengurangi resiko kita menularkan kepada orang lain. Saya pikir insya Allah dengan kebersamaan kita, COVID di Aceh akan bisa kita kurangi dan ekonomi di Aceh barangkali masih tetap mampu berjalan untuk menghidupi masyarakatnya sendiri. Baik, karena memang untuk pengurangan dampak risiko satu penyakit ini semua pihak harus berperan aktif, begitu ya, dokternya. Betul. Baik, baik. Konsentrasi kita memang di sana, semuanya harus terlibat. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya hari ini. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Demikian beranda kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu ingat pesan Ibu, 3M, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan memakai masker. Akhirnya dari Radio Antero Banda Aceh, saya Mila Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.